Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diar. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu masuk Indonesia juga nih. The most premium flagship ever dari Realme, yaitu Realme GT2 Pro. Anyway, sebenarnya saya udah pernah bikin video Realme GT2 Pro tapi yang versi China, yang punya sedikit perbedaan sama versi resmi Indonesia ini. Jadi kamu perlu tonton lagi. Sebagai mania game, tentu hadirnya Realme GT2 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 ini bikin saya bersemangat. Saya suka sama HP-HP kenceng kayak gini guys. Oke, langsung aja kita bahas review Realme GT2 Pro-nya ini sebagai berikut. Let's go! Sebelumnya kita lihat dulu paketan penjualannya dapat apa aja. Dari boxnya sih ciri khas ya, model-model tulisan dari Realme GT series. Dengan adanya tulisan GT2 Pro di tengah dan juga tanda tangan Naoto Fukasawa. Karena kali ini Realme kerjasama lagi nih sama Naoto Fukasawa untuk desainnya. Lanjut di bagian belakang terdapat spesifikasi produknya secara singkat. Saat kita buka boxnya terdapat tulisan The Future in Paper yang berisikan SIM tray ejector, buku manual, serta quick start guide. Di dalamnya lagi terdapat device Realme GT2 Pro yang berwarna paper white. Lanjut lagi di dalamnya terdapat casing silikon berwarna abu-abu. Di bagian bawahnya lagi terdapat kabel charger Type-C dan juga kepala charger yang support Super Dart Charge 65W. Anyway, dari segi boxnya ini juga udah ramah lingkungan ya. Yang mana penggunaan plastiknya yang sebelumnya 21,7% adalah plastik, sekarang dikurangin jadi hanya 0,3% penggunaan plastiknya. Dan juga tulisannya yang menggunakan tinta soy sehingga jauh lebih ramah lingkungan. Desain, ngebahas desainnya sih emang enak banget ya dilihatnya. Yang ada di depan saya ini yang warnanya paper white. Terdapat juga warna steel black sebagai varian warna lainnya yang dijual di Indonesia. Anyway, desain yang muncul kali ini merupakan kerjasama Realme dengan Sabic yang berhasil membuat casing smartphone pertama yang terbuat dari polimer berbasis bio. Bahannya yang bersertifikasi ISCC dapat menghasilkan emisi karbon 35,5% lebih sedikit selama proses produksi. Sehingga setiap 1 juta Realme GT2 Pro yang dibuat dengan paper Tech Master setara dengan 3,5 juta lebih sedikit botol plastik yang diproduksi. Fokusnya Realme untuk mengurangi limbah emisi karbon patut kita hancungin jempol sini guys, karena dapat membantu melestarikan lingkungan. Realme GT2 Pro berdimensi 163,2 x 74,7 x 8,2 mm. Untuk menggunakan sehari-hari terasa pas di genggaman dan overall looks-nya keren banget buat kita gunain. Tapi ada satu yang menarik nih dari desainnya. Sesuai dengan nama warnanya yaitu paper white, saya mau cobain nih coret-coret di back covernya Realme GT2 Pro. Materialnya bisa bikin kita buat coret-coret. Tapi nggak usah khawatir guys, karena kita bisa hapus lagi kok. Mantap sih. Keren kan desainnya bisa kayak gini? Sebelum lanjut, ngopi dulu ah. Ya elah, ketumpahan kopi nih. Jadi kotor deh. Tapi setelah saya bersihin ternyata bisa bersih lagi loh. Padahal kena kopi nih. Bisa bersih lagi kayak gini sih, canggih juga ya Realme GT2 Pro. Layar, lanjut bahas layarnya. Realme GT2 Pro memiliki layar berukuran 6,7 inch dengan resolusi WQHD+ 2K. Layarnya hadir dengan kualitas tinggi dengan tingkat kerapatannya mencapai 525 ppi. Dan juga tanpa khawatir di bawah terik matahari karena kecerahan maksimumnya bisa mencapai 1400 nits. Info lagi nih buat kalian, layarnya ini merupakan layar datar AMOLED 2K pertama di dunia dengan teknologi LTPO 2.0. Jadi untuk kualitas gambarnya nggak usah diraguin lagi. Ditambah lagi dengan refresh rate yang adaptif hingga 120 Hz. Dapat mampu menghemat hingga 50% energi, tapi tetap akan memberikan performa luar biasa saat dibutuhkan. Touch sampling rate-nya dapat ditingkatkan hingga 1000 Hz dengan turbo charge touch sampling. Berguna banget buat main game untuk mendapatkan pengalaman bermain game yang maksimal dan sempurna. Layarnya juga udah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus yang kita tahu memiliki ketahanan gores 2 kali lipat dari Gorilla Glass 6. Performa, nah yang nggak boleh kelewatan nih alias performa dari prosesornya. Seperti yang kita tahu, Realme GT2 Pro menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 5G
Namun karena arsitektur ARM v9 serta teknologi baru 4 nanometernya memberikan performa CPU 20% dan GPU 30% jadi lebih baik. Lalu dilengkapi pula dengan GPU Adreno 730, sehingga dapat menghasilkan skor AnTuTu benchmark sebesar 1.042.287 dan GPU Max benchmarknya sebesar 1.322.400. Emang dari spek performanya sih nggak usah diraguin lagi. Maknya longsor, ngebut banget. Performa Snapdragon 8 Gen 1 5G dibantu dengan adanya sistem pembuangan panas terbesar di industri untuk performa yang lebih stabil. Sistem stainless steel vapor cooling max berukuran 2 kali dari sebelumnya, sehingga dapat lebih tinggi 105% area enhancement, lalu 19% untuk peak reduction, serta efisiensi yang ditingkatkan hingga 25%. Buat scrolling sosmed lancar jaya. Buka beberapa aplikasi sekaligus juga nggak ada masalah. Kita tes aja main game. Main game Genshin Impact settingan highest bisa dilibas habis nih guys. Lancar, mulus. Lalu main game PUBG Mobile juga rata kanan. Tembak-tembakan di PUBG Mobile berasa banget serunya, apalagi dengan layar adaptifnya yang bikin makin enak buat dimainin. Dan pas kita mainin game dengan pace kencang seperti di Call of Duty Mobile, dimana settingannya bisa kita set maksimalin. Wah, saya bisa ngerasain enak dan kencengnya sih main Call of Duty Mobile di Realme GT2 Pro ini. Lihat aja nih, ngebut kayak gini ya, gak ada frame drop sama sekali dan smooth banget berkat layarnya yang adaptif. Kamera, lanjut ya, kita bahas sektor kameranya yang keren nih. Realme GT2 Pro dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 serta dilengkapi dengan optical image stabilization dan electronic image stabilization. Terdapat juga kamera ultrawide 50 megapiksel dengan 150 derajat sebagai yang pertama di dunia, dan juga 3 megapiksel micro lens kamera 40 kali. Yuk kita lihat hasil jepretan foto dan record video dari Realme GT2 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Realme GT2 Pro. Kita lihat di sini di perkotaan daerah Senayan. Suasananya, waduh. Nih pantai kaca, rada-rada gimana gitu jalannya. Ini formatnya Full HD 30 fps. Kita bisa lihat tuh guys, cerah banget ya. Gedung-gedung dan awannya itu, dan kita robak lensa ultrawide. Jebret, gila, keren banget view-nya. Ini saya mau jalannya jangan di sini deh, kok agak-agak ngeri ya. Nih, saya deketin ya supaya nggak kelihatan pagarnya nih. Wah, gila keren guys. View city-nya nih gila, keren banget. Awannya, perkotaannya guys. Kita back lagi ke lensa normal, yes. Jebret, ya ini Full HD 60 fps. Aduh, ini smooth banget ya. Udah saya sambil jalan. Aduh guys, panas banget di sini guys. Coba saya sambil lari dikit ya. Hop, 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 hop. Iya, jalan lagi. Panas bener. Tapi saya puas dengan hasil ininya nih. Wih, gila guys. Lihat nih guys, detail banget di perkotaannya. Terus ini awan-awannya, gila keren. Jebret, ya ini 4K 30 fps. Ini Realme keren banget sih. Gila, bisa saya robal ke lensa ultrawide lagi ngerekam gini guys. Mantap. Back lagi lensa normal. Ya. Oke. Nah, ini 4K 60 fps. Ini bisa lihat dari sini kali ya. Oh, nggak bisa. 4K 60 fps nih guys. Masih smooth ya. Keren sih. Jebret, ya ini 8K 8K 24 fps. Waduh, masih smooth banget guys. Tapi smoothnya agak sedikit berkurang sih. Mungkin ini karena emang udah high resolution ya. Oke. Ini bisa merekam pakai format 8K 8K. Ini bisa smooth pakai begini.
Itu bisa karena dari bantuan chipset Snapdragon 8 Gen 1-nya. Karena tanpa bantuan chipset yang mumpuni, hal itu nggak mungkin terjadi, guys. Gila, keren banget juga. Nah, ini pakai kamera depan dari Realme GT2 Pro. Kita lihat nih, guys, belakangnya nih perkotaan dan ini saya. Oke, kalau gini gimana? Oh, ternyata harus lepas masker. Kalau pakai masker belakang jadi kelihatan putih ya. Kenapa gitu ya? Tapi setelah saya lepas masker, saya jelas, belakang juga jelas, langit juga jelas. Gila, keren. Realme GT2 Pro. Panas banget ini, guys. Mantap, Realme GT2 Pro kameranya. Nah, ini menggunakan mode merekam dengan video belakangnya bokeh ya. Video potret, ini keren banget. Zaman sekarang kalau smartphone kameranya belum punya video bokeh gitu, kayaknya ketinggalan zaman banget ya. Ini saya nggak tahan banget panasnya, guys, beneran. Ih, gila, keren nih, guys. Gedung-gedungnya bokeh, guys. Muka saya jelas, gedung-gedungnya bokeh. Mantap, Realme GT2 Pro. Nih guys, di Realme GT2 Pro ada kamera mode microscope, bisa foto partikel kecil nih, cabai bubuk aja kelihatan tuh. Gila, bener-bener ya, bahas kameranya lengkap dan hasilnya juga keren banget. Anyway, Realme GT2 Pro berbasis Android 12 dengan Realme UI 3.0 sebagai user interface-nya. Seperti kita ketahui, kalau user interface-nya tuh enak banget buat digunain dan simple. Oh ya guys, sampai ketinggalan nih. Realme GT2 Pro juga dilengkapi dengan sistem antena array matrix Realme. Didesain dengan 12 antena di sekeliling bodi, Realme GT2 Pro secara otomatis memilih antena yang optimal untuk digunakan berdasarkan kekuatan signal. Dengan dilengkapi teknologi Wi-Fi omnidirectional sehingga menjaga penerimaan tetap stabil. Mau dipegang di kondisi apapun. Dan ada satu lagi sih yang menurut saya cukup membantu banget. Kadang suka bete ya kalau mau isi itu harus pas banget sama posisi chip NFC-nya baru bisa kebaca. Nah, kejadian kayak gitu nggak akan terjadi nih di Realme GT2 Pro dengan adanya NFC 360 derajat. Mau diisi manapun tetap aja kebaca si NFC-nya. Banyak fitur harus didukung dengan juga baterai yang besar karena Realme GT2 Pro dibekali dengan 5000 mAh dan juga 65 watt super dart charge. Udah pasti kenceng banget buat baterainya. Nah guys, jadi itu dia Realme GT2 Pro, the most premium flagship ever by Realme. Ya nggak salah sih kalau kita lihat speknya serta kemampuannya cocok banget dipanggil dengan sebutan itu. Mulai dari segi desainnya yang sleek dengan produksinya yang minim limbah karbon. Prosesornya kenceng banget, nggak usah diraguin lagi. Layarnya AMOLED, enak banget untuk dilihat. Kameranya nih yang bikin saya nggak nyangka bisa rekam video 8K dengan smooth. Dan bisa foto ala microscope, bisa lihat partikel kecil cabai bubuk gitu guys. Lihat kan tadi fotonya? Gila sih, bikin geleng-geleng. Kekurangannya menurut saya karena ini casingnya warna putih dan dari bahan kertas, apakah jangka panjang akan menjadi kotor atau berubah warna? Saya belum tahu karena saya coba pakai HP ini sekitar 1 bulanan aja. Tapi toh juga nanti dipakein casing sih. Oke, demikian video review dari saya. Buat kalian yang nyari smartphone premium, flagship, bisa banget nih buat minang si Realme GT2 Pro ini. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini buat info lengkapnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!